marang Gusti Rimaning temo manungsa sajroning titah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gaib sejati Nusantara. Salam bertemu dengan saya lagi, Mbah Goib, di channel Mbah Goib Beraksi. Kita akan menguak sebuah makam di pemakaman umum di sebuah desa atau kampung yang bernama Kampung Dumpok. Konon di sini ada makam leluhur yang sangat misteri dan belum terkuak. Siapakah beliau, Mbah leluhur di Kampung Dumpok ini? Mari kita bersamaku akan kita menguak makam siapakah beliau sesungguhnya. Mari teman-teman kita lihat. Teman-teman, lokasinya sangat serem, banyak pepohonan besar, dan di sini juga di awal aja saya di situ di pohon ini saya melihat makhluk hitam besar. Halo ya apa? Halo. Coba. Mari
teman-teman kita lanjut terus. Ternyata ini juga pemakaman ini sangat besar juga. Saudara-saudara tanah air, pecinta kulit sejati. Assalamualaikum, assalamualaikum Andi Bubur. Tadi saya di pohon ini mas, saya melihat dua makhluk halus yang namanya gendruwo. Pengawasan posisi sebenarnya masih ada di sini. Ya, dia mengajak salaman kepada saya. Oke, kamu situ saja, jangan kemana-mana. Saya akan melihatkan perjalanan. Mari kita di situ. Besar sekali makhluk itu juga kita akan banyak alang-alang juga ini pereng-pereng karena agak naik seperti ya pegunungan atau bukitan. Nah, mari kita telusuri terus. Hati-hati. Ini sangat seram, agak merinding gimana ini. Ya, suasana ini saya juga melihat di sini sudah disambut ada harimau hitam 3. Dia menyapa aku. Kemungkinan dia udah kenal dengan saya. Untuk itu, mari kita akan telusuri lagi. Sebentar lagi kita akan sampai ke makam leluhur Kampung Dimpoh ini. Kita akan menguaknya sejarah siapakah sesungguhnya. Mari teman-teman. Berkegiatan juga jalan-jalannya kok nggak ada yang menyapu atau gimana. Ini juga makam ini sekitaran beberapa makhluk goib yang di sekitaran samping perjalanan saya ini. Ternyata saya udah pada berbaris dari bawah sampai sini, kanan kiri itu saya jadi disambut oleh mereka. Mari kita lanjutkan saja, karena mereka alhamdulillah telah bersahabat, dan semoga makhluk-makhluk di sini juga yang serem-serem itu tetap bersahabat dengan saya. Ini makam istri yang putri kedua. Putri kedua. Kalau ini kita ini juga yang kedua. Nah, yang Kiai Kedung, ini yang putri, ini yang kakung. Saudara-saudara, ini makamnya, tapi yang makam leluhur ada di sini, di atas ini. Nanti kita lewat sini. Mari. Ternyata juga
posisi di sini di sekitaran sini memang makhluk-makhluk pada melingkari, membuat lingkaran. Saya dan kru istilahnya telah dikepung, karena dikepung, dilingkari begini. Ada 3 sak, semua makhluk halus. Dan di pohon itu saya melihat ada seorang kakek berpakaian putih, berjenggot panjang, alisnya juga panjang tapi putih. Dia rambutnya itu kayak diunding, kalau zaman seperti zaman Majapahit itu. Begitu teman-teman. Assalamualaikum Mbak. Teman-teman, tadi yang hutan di sebelah pohon itu telah ya mengajak berinteraksi. Mari kita menuju langsung ke makamnya saja, kita agar bisa lebih dekat dengan beliau. Mari. Jadi ini adalah makam dari Uyut Kakung cikal bakal Kampung Dumpoh ini. Ternyata makamnya sudah lama, sepertinya sudah lama tidak terawat sehingga seperti terbengkalai. Saya akan coba sebentar saja untuk berinteraksi. Sahabatku sejati senusantara,
Ini saya lagi berinteraksi kepada beliau. Ternyata ini adalah uyut kakung cikal bakal Kampung Dumboh yang berada di sekitaran Kampung Dumboh ini, di pemakaman umum Kampung Dumboh ini. Tadi saya berinteraksi dengan beliau, ternyata dulu ayah beliau itu berasal dari Seberang. Kalau dari Seberang itu berarti daerah Sunda ya, berarti daerah Sunda, dan beliau itu di daerah Sunda terus merantau atau zaman posisi dulu sekitaran tahun 30-an 1030, berarti ya masih zaman kerajaan. Nah, beliau itu ayah beliau dari cikal bakal Kampung Dumboh ini. Beliau itu ayahnya namanya Bapak Cakra Dinijo. Dia berasal dari Seberang. Kalau sekarang mungkin ya termasuk juga Jawa Barat atau Sunda. Nah, posisi beliau itu kalau yang uyut ini betul-betul kelahiran di Magelang. Rumahnya di bawah. Dulu rumahnya itu di sekitaran sini, tapi di bawah perbukitan ini, dan dia dimakamkan di sini. Dan oleh orang-orang sekitaran sini juga setiap tahunnya juga sering dikirim-kirim seperti nyadran juga, ada acara nyadranan. Dan kalau posisi tadi ayahnya itu yang tadi sudah saya sebutkan, beliau berpakaian putih, berjenggot agak panjang, dan rambutnya itu digelung kayak konde namanya, seperti zaman Majapahit, nunduk gini terus ada sunduknya gini. Tapi dia sangat gagah dan wajahnya juga sangat putih, bersih, bersinar. Beliau sekarang posisi ada di pohon itu dan menunjukkan kepada saya bahwa cikal bakal yang betul-betul cikal bakal di sekitaran tanah ini, Kampung Dumboh ini termasuk udah jatuh pada uyut. Uyut itu berarti punya putu ya. Nah, ini beliau kalau di sekitaran sini. Saya juga tadi sudah dikelilingi oleh makhluk-makhluk halus banyak sekali, ada genderuwo dan sebagainya. Dan di sebelah situ saya menemukan ada bekas-bekas kayak bekas tapal kuda. Di sekitaran situ sebelah sana selatan ini ada kayak makam-makam kuda. Ya, kita bisa lanjutin, kita cuma tadi saya berinteraksi dengan beliau mengatakan memang selama ini beliau juga senang, bangga karena sekitaran orang penduduk sini sering kirim tahlil atau kirim doa kepada beliau, dan termasuk juga kepada yang di bawah sini juga sering dikirim doa-doa. Dan kalau posisi di pemakaman ini, saya itu melihat beliau juga hampir wajahnya itu mirip dengan mbahnya yang duduk di sebelahan pohon itu. Beliau menyapa saya, Mbak Goib, salam. Juga bertemu lagi Mbak Goib dengan saya. Padahal baru ini saya kesini. Entah kenapa ternyata beliau juga kenal dan paham dengan saya, dan saya ternyata juga dengan beliau. Ya, dulu kemarin-kemarin belum tahu beliau, tapi asli namanya dia adalah sebenarnya masih keturunan dari ya sebangsa Ningrat, darah biru. Beliau itu sering memakai ketu seperti saya begini, ketu warna coklat, dan sering memakai pakaian surjan. Dia pakai surjan dan membawa keris satu sekitaran lo 9. Warnanya putih kemerlapan. Mungkinan ya kalau zaman dulu mungkin keris pusaka itu berarti mungkin dari perak, berlapis perak atau apa.
Nah, karena saya orang sekarang ya belum tahu secara detail, tapi saya tadi langsung ini berinteraksi dengan beliau. Beliau mengatakan bahwa dia memegang sebuah keris berwarna putih, sinarnya putih kebiru-biruan, tapi banyak putihnya. Beliau juga mengatakan kepada saya, selamat bertemu, dan di sini memang cuma ada satu pusaka itu aja. Dan beliau dulunya di sini juga termasuk seorang kayak ustadz kalau sekarang. Nah itu, tapi beliau sendiri istilahnya masih berbau berbau Jawa. Berbau Jawa itu dalam arti walaupun dia itu berasal dari Seberang, tapi dia itu asal mulanya dulunya adalah termasuk dari sekitaran masih Ngayogyakarta begitu, masih berbau-bau dengan orang-orang Yogyakarta katanya gitu. Dan beliau mengatakan kepada saya sangat berterima kasih. Saya juga mengucapkan menyambung berterima kasih kepada orang-orang di sekitaran sini, daerah Dumpo sini, yang sering mendoakan beliau, berkirim doa kepada beliau. Jadi nanti suatu saat kita akan mengungkapnya, kalau kita bisa menggunakan mediator ya, tapi lokasi jangan di sini. Sebab kalau di sekitaran sini dia akan marah besar, dia nggak mau. Kalau di lokasi bukan di sekitaran sini, beliau mau. Nanti kita akan ya makam dari leluhur cikal bakal Dumpo, dan orang-orang sekitaran sini udah tahu tapi belum tahu namanya juga. Mungkin ya perlu berinteraksi dulu. Nanti itu teman-teman sahabat Gaib Sejati, nanti kita akan lanjut ke kita menggunakan mediator untuk mengungkap siapa sesungguhnya beliau yang bernama mbah-mbahnya itu bernama Cakra, dan beliau bernama Syafirot, ya, dia bernama Syafirot, bernama Mbah Syafirot. Maaf kalau ada kesalahan atau kekeliruan, saya mohon maaf. Saya langsung dengar dari di alam kubur, di bawah makamnya, beliau mengatakan pada saya bahwa beliau bernama Fashirot. Nah, beliau begitu ya. Nanti akan saya sampaikan ke orang-orang sekitaran sini yang belum tahu, nanti biar mereka tahu nama asli dari cikal bakal Dumpo ini, yang udah sampai uyut kakung. Jadi uyut kakung yang laki-laki, cikal bakal Dumpo ya, yang bernama Mbah Fashirot ya. Mari kita lanjutkan perjalanannya.
sahabat goib sejati, ini Mbah Fasirat sudah memasuki badan tubuh mediator. Mari kita akan bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Mbah Fasirat. Mbah Fasirat wonten ing mriki sampun dangu, Mbah. Tahun pinten mau? Ternyata tahun 1030 Mbah Fasirat nek bapake panjenengan sing saking Seberang. Nek jenengan kelahiran pundi, Mbah? Jenengan memang termasuk kelahiran Kota Magelang mriki nggih. Iya. Saking alit ping mriki. Dene nyuwun sewu, Mbah. Kathah ingkang dereng mangertos asmane jenengan sing asli. Jenengan terus asmane Fasirat. Iya. Fasirat sinten, Mbah? Fasirat Sirullah. Fasirat Sirullah. Jenengan rumiyin saking alit teng mriki. Nggih. Jenengan adalah seorang ustadz, ngoten. Termasuk bimbing teng napa jenengan? Berapa? Toriko. Oh, teng Toriko. Dia mengajarkan di sini ya seorang ustadz, sebagai seorang ustadz dia membimbing, mendidik, membuat mungkin bisa dikatakan jamaahnya dulu yaitu Toriko, ikut Toriko. Untuk itu Mbah Fasirat ini sebenarnya juga orangnya halus dan ramah tamah. Jenengan dus pundi selama niki sok diwaosi kirimi tahlil kalian tiang-tiang sekitar mriki jenengan remen ya, Pak. Enten napa ingkang badhe disanjangke dumateng kalian tiang-tiang dumpuh menika? Wis ono papan mangan, papan panggonan wis ono. Papan panggonane jenengan ken ngrumat, ken ngresiki ngoten. Sing penting kali kapan kali kirim tahlil ngoten nggih, Pak. Ning panjenengan nggih pun selama ini bisa diwaoske tahlil ngoten. Kalian tiang-tiang sekitaran mriki iki. Yo. Tapi jenengan kok mlebeting Toriko niku dalam arti Toriko niku jenengan nggih gadhahi tentang hal-hal gaib, napa tentang kebatinan, tasawuf, terus pundi, Pak? Batinan. Seperti ya karena orang yang Toriko itu kan tetap orang-orang yang Toriko karena ada syariat ikat hakikat Toriko. Setelah Toriko baru makrifatullah. Ngoten nggih. Yoga benteng kali Progo niku ben boten do mriki ngoten. Ha enten napa to, Mbah? Sing teng kulon Progo niku. Belum. Soblon bahasa rumiyin iki, Pak. Bahasa soblon nek sakniki napa nggih? Kok boten mudeng lho. Soblon nek sakniki napa? Liko. Oh, ternyata zaman dulu Somblo itu adalah culiko artinya. Baru tahu saya sekarang ini. Somblo adalah culiko. Nah, kok saged culiko niku enten pripun to, Mbak? Culiko niku yang rumiyin zaman rumiyin. Kalian mriku niku.
pun benten sinen ngoten. Rumiyin jenengan niku termasuk golongan thariqah napa to, Mbah? Nggih thariqah napa, Mbah? Nun? Ora. Oh, mboten asal disebuti ngoten. Nggih, soalnya tinggi namanya thariqah niku sok weni-weni nggih. Tapi yang jelas hubungan nggih kok derek thariqah terus sering istighosah napa mujadah nek sakniki ngoten nggih. Ini sahabat Kuit sejati, beliau ini adalah salah satu udan dari Mbah Fasirot namanya, leluhur dari kampung Dumpoh ini. Tadi saya juga bersama kru dari channel Mbah Kuit Beraksi. Kami juga telah menelusuri dari bawah sampai ke atas. Akhirnya kita juga menemukan di suatu tempat kok ada getaran yang sangat besar dan memanggil-manggil saya, dan akhirnya saya sampai ke sini. Dan alhamdulillah saya telah bertemu dengan bapak atau mbah dari Mbah Fasirot ini yang berasal dari seberang. Untuk itu rekan-rekan sahabat Kuit sejati, kalau ada kekeliruan, ada kesalahan, saya mohon maaf, karena ini adalah suatu panggilan bagi saya untuk mengekspor, untuk menelusuri di sebuah perkampungan Dumpoh ini. Saya mendapatkan sesuatu petunjuk untuk mendatangi tempat ini, sehingga kalau ada kekurangan atau kesalahan, ya saya mohon maaf, sebab saya juga masih belajar. Salam juga, salam Kuit sejati. Enten no, Mbah? Mbah? Wis pundi, Mbah? Ampun kejasa ilmu kanuragan ngoten. Nggih gadah ilmu nggih mboten napa-napa, tapi ampun dijajali wong nggih, Mbah. Ngoten. Di ilmu niku nek saged nggih jaga awak dhewe, nglindungi awak dhewe, nglindungi keluarga nggih. Iya. Sahabat sejati, ini tadi Mbah Fasirot sudah keluar dari tubuh mediator, ternyata masuk lagi jin yang berada di sekitaran sini yang telah menguasai antara perbukitan dan pemakaman di sini. Dia datang, dia ngasih salam kepada saya, dan beliau juga mengucapkan salam kepada saya. Mari kita bertanya, ini adalah sudah berubah menjadi seorang jin yang penunggu di makam sini yang sebelah atas ini. Posisinya dia yang tahu seluk-beluk tentang pemakaman ini dan kampung sekitaran Dumpoh ini. Assalamualaikum. Sampai iki sapa ora diundang kok mlebu. Ora diundang kok mlebu ning nggon kancaku ki piye. Aku ki mau bilang, aku ini wes wingi kuwi diundang-undang kok ana wong tuwa ngundang aku, akhirnya aku iso tekan sarean kene iki. Ternyata sing ngundang aku iki leluhur kampung ini. Ya sampean kenal karo aku ora? Ngerti aku ora? Isih wilayah kene kaya tetep ngerti karo Mbah Kuit.
Wis, aku memang mau ora izin karo kowe, tapi aku izin karo Mbah sing cikal bakal sampe kene. Kemungkinan wis cukup. Apa perlu apa sing abi omongke karo kanca-kancaku iki? Ya. Ya. Ternyata di situ saya melihat di belakang ini ternyata ini jin yang paling besar, yang paling hebat, yang paling kuat di sekitaran sini. Ternyata begitu dia datang masuk ke mediator, ternyata banyak prajuritnya di sekitaran pemakaman ini pada terlihat semua. Salam gaib. Ya, alhamdulillah ternyata suatu bukti nyata bahwa kita telah disambut dengan baik antara makhluk-makhluk gaibnya dan leluhur di kampung ini. Buktinya apa? Buktinya lintang-lintang pada kelihatan. Ya, sudah cukup, Mbah. Nah, ya, ini Mbah. Assalamualaikum. Ini kalau kalian buka-buka, mari langsung balik. Tunggu mawon nggih. Amin. Kita beliau udah mau pulang sendiri dengan sendirinya. Semoga teman kita tidak kesurupan lagi. Sudah mulai sajane pun langsung pamit. Oh nggih, belum keluar. Ini proses keluar dari saya. Gimana Mas? Berat sekali, Mbak. Iya, tadi rasanya gimana? Yang berat dan dingin ini, Mbak. Rasanya dingin. Iya. Gimana sekarang Mas? Lagi makan? Iya, Mbak. Ya, alhamdulillah. Sahabat baik jati tadi setelah kerasukan mediator ternyata ya agak berat sekali, terasa berat gitu ya Mas. Iya, Mbak. Badan kayak digoyang-goyang, kayak ada lindu gitu. Ya Pak, mungkin itu termasuk salah satu proses udan atau kembaran orang yang sudah meninggal kembali ke tanah. Jadi itu sahabat gaib sejati Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, berjumpa lagi dengan saya di channel yang sama.